Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan memulai petualangan seru ke dunia jaringan. Bayangkan internet itu seperti kota besar yang sibuk. Nah, untuk membangun kota itu, kita butuh jalan, jembatan, dan rambu lalu lintas yang teratur. Itulah yang disebut infrastruktur jaringan. Dan kita akan belajar cara membangunnya dari nol. Sudah siap, Rina? Dan Cepak. Saya sudah tidak sabar. Jadi, kita mulai dari mana? Pertanyaan bagus. Sama seperti membangun kota, kita harus punya denahnya dulu. Dalam dunia jaringan, ini disebut topologi. Ada banyak desain, seperti LAN untuk gedung perkantoran, MAN untuk satu kota, sampai WAN yang menghubungkan antar negara. Bentuknya pun macam-macam, ada yang seperti bintang atau pohon. Kita harus pilih desain yang paling pas sesuai kebutuhan. Wah, ternyata serumit itu ya, Pak. Saya kira hanya tinggal colok kabel saja. Haha, hampir. Setelah punya denah, baru kita membangun jalannya. Kita akan belajar membuat kabel jaringan sendiri. Baik itu kabel UTP yang sering kita lihat, maupun kabel fiber optik yang super cepat itu. Nanti, kita juga akan mengujinya dengan alat khusus untuk memastikan semuanya tersambung dengan benar. Lalu, bagaimana dengan Wi-Fi, Pak? Kan sekarang semua serba nirkabel. Selain jalan raya berupa kabel, kita juga butuh jalur udara atau jaringan nirkabel. Kita akan memasang perangkat seperti access point, agar sinyal Wi-Fi bisa tersebar. Kita juga akan belajar cara memperluas jangkauan sinyal, dan yang paling penting, bagaimana cara mengamankannya dengan kata sandi yang kuat, agar tidak ada penumpang gelap di jaringan kita. Berarti setelah jalan dan jalur udaranya jadi, kita perlu mengatur lalu lintasnya ya, Pak? Betul, Rina. Disinilah peran polisi lalu lintas jaringan, yaitu switch dan router. Kita akan belajar cara membagi jaringan menjadi beberapa jalur khusus atau VLAN, lalu menghubungkannya dengan routing. Kita juga akan menjadi ahli dalam memberikan alamat rumah unik untuk setiap perangkat, yang kita kenal sebagai IP address. Ini penting, agar data tidak salah kirim. Terakhir, setelah semuanya selesai, apa yang harus kita lakukan, Pak? Langkah terakhir yang sering dilupakan tapi sangat krusial adalah dokumentasi. Kita akan membuat catatan dan peta lengkap dari jaringan yang sudah kita bangun, mulai dari gambar denah, posisi setiap perangkat, sampai memberi label pada setiap kabel. Ini akan sangat membantu kita jika suatu saat nanti ada masalah, atau saat kita ingin memperluas jaringan kita. Seru sekali, Pak. Ternyata menjadi seorang administrator jaringan itu, seperti menjadi arsitek dan wali kota digital. Ya, benar. Membangun infrastruktur jaringan adalah fondasi dari seluruh dunia digital kita. Di video-video selanjutnya, kita akan praktikkan semua ini satu persatu. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.